Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam memasuki babak baru. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini membeberkan sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan perkara tersebut. Terutama perbedaan antara tuntutan jaksa dan hasil visum sangat mencolok. Tuntutan jaksa yang dibacakan berdasarkan hasil kerja Polresta Cirebon bahwa kasus kematian Vina dan Eki akibat pembunuhan berencana, di mana ada tusukan di bagian dada dan perut korban. Namun, hasil visum dan autopsi dokter Rumah Sakit Gunung Jati menjelaskan bahwa korban Eki meninggal dunia akibat tanda-tanda trauma benda tumpul. Sedangkan hasil visum untuk jasad Vina ditemukan adanya traumatis akibat benda tajam dan tumpul, yang memang dibuktikan ada luka di bagian pipi, punggung, dan tangan. Kuasa hukum ke-8 terpidana juga menyinggung ayah Eki, yakni Ibtu Rudian, telah mendapatkan informasi yang salah. Kuasa hukum terpidana menduga Rudiana telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tanpa koordinasi. Di sisi lain, ketakutan tengah dirasakan oleh salah satu terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal. Ketakutan ini menyusul rencana kepolisian yang akan kembali memeriksa keterangan para narapidana untuk mengungkap kasus ini lebih jelas. Ya, ada sejumlah kejanggalan yang kemudian diungkapkan oleh salah satu terpidana yang sudah bebas, Saka Tata, yang kemudian ini menimbulkan pertanyaan publik lagi. Kita akan coba lihat bagaimana informasi mengenai kejanggalan-kejanggalan yang kemudian muncul belakangan terkait kasus dari kematian Vina ini. Di lokasi yang berada di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon ini, para pelaku diamankan oleh petugas kepolisian Polres Cirebon Kota. Dari pengakuan warga sekitar, saat penangkapan para terpidana, prosesnya berjalan dengan cepat. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mencari para pelaku. Tak berapa lama, polisi langsung mengamankan sejumlah pelaku di sepanjang Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Petugas kepolisian yang datang langsung membawa para pelaku tanpa ada interogasi di lapangan. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Oh, berarti main tangkap langsung bawa? Iya, kan dipakai mobil. Diketahui saat ini petugas kepolisian masih mencari ketiga DPO yang masih berkeliaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Apa kemudian dampak kejanggalan yang belakangan muncul dari kasus kematian Vina terhadap penyelesaian kasus ini? Kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada juga Pak Husen yang tadi sudah kita simak bersama-sama. Kita akan dalami mengenai proses penangkapan, ia sebagai saksi pada saat itu. Lalu ada Pak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri untuk menanggapi mengenai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Sebelum ke Pak Arianto, kita ke Pak Husen dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Husen. Pagi Pak, selamat pagi Pak. Ya, Pak Husen, Anda disebut melihat langsung proses penangkapan yang terjadi pada sejumlah terpidana yang kemarin ditangkap mengenai kasus Vina ini. Bisa Anda gambarkan pada saat kejadian itu penangkapannya seperti apa? Anda mengenal para pelaku yang ditangkap ini? Sekilas saja Pak, waktu itu kan saya sibuk jualan Pak. Jadi mungkin setelah ada kejadian pembunuhan itu 5 atau 1 minggu kalau nggak salah itu, ada anak yang lagi lewat atau lagi nongkrong ditangkap. Jadi saya dari depan nggak begitu jelas, nggak tahu, dikira bukan ditangkap, dikira saya tuh mau dibawa atau dibawa kerja atau kemana gitu. Awalnya kan gitu Pak. Yang ditangkap itu? Itu pas saya lihat sih 1, tapi setelah 1 itu kan dengar dari informasi teman-teman saya yang lain yang lagi nongkrong kan,
anak-anak yang di kampung sini ada banyak yang diambil katanya gitu. Yang ditangkap itu di Kurang- base campnya geng motor itu atau di jalan? Lokasi Bapak sama lokasi tempat penangkapan jauh nggak? Di jalan, saya depannya di jalan. Di gang itu bukan base camp ya. Kalau base camp sih di tempat kejadian kali. Tempat kejadian pembunuhannya itu. Oke, selama Pak Husen berdagang di lokasi Anda berdagang selama ini, sering melihat kelompok-kelompok tadi nongkrong di daerah tempat Anda berdagang atau bagaimana? Sebelumnya sih anak-anak sini aja nggak pernah ada anak-anak geng yang nongkrong Pak sebetulnya. Jadi gini ceritanya nih Pak yang saya tahu, saya dari 2012 saya berada di sini tuh dari 2012, kejadian kan 2016 kalau nggak salah itu. Ya. Nah, di sini tuh ada anak-anak nongkrong biasa aja Pak, anak-anak yang putus sekolah lah, yang biasa kadang-kadang ikut kerja bapaknya kebangunan apa gitu. Nongkrong biasa, gitar-gitaran, anak-anak kecil muda lah, 16 tahun ke bawah apa 17 tahun ke bawah gitu. Nah, Pak, biasanya nggak ada keributan apa-apa di sini tuh, nggak ada, cuma anak-anak tongkrongan biasa aja, gitu. Pak, yang ditangkap itu memang kan karena kabarnya dari 8 tersangka atau terpidana ini kan 7 diantaranya rumahnya berdekatan. Ini Bapak mengenal nggak salah satu dari mereka yang mungkin rumahnya di mana? Ternyata anak-anak situ juga Pak, gitu. Ya anak-anaknya pas di ini kampung-kampung belakang sini ada 1, 2, 3, 2 kalau nggak salah 2. Yang saya tahu tuh 2 anak. 7 anak yang memang rumahnya di situ ya Pak, di daerah situ Iya, ya. rumahnya. Iya. Tapi katanya sih ada 6 orang. Oke. Oke, pada saat penangkapan, Pak Husen mendengar atau melihat ada perlawanan nggak? Seperti saya tidak terlibat atau ini bukan saya atau bagaimana? Oh, nggak ada. Kan nggak tahu itu prosesnya itu. Kan nggak tahu. Nggak tahu. Jadi orang juga kaget. Baik. Mungkin ada apa. Sebenarnya sih gini Pak, kayaknya sepengetahuan saya itu anak-anak ini sih cuma ikut-ikutan gitu. Enggak, anak-anak nongkrong biasa bukan terlibat langsung. Kalau nggak salah waktu saya pulang malam jam 10 apa setengah 11 itu, kan saya lihat ada anak-anak yang nongkrong gitu Pak. Pulang dari warung berdagang itu, ada anak-anak yang nongkrong. Itu malamnya kedatangan, nggak tahu tamu anak laki-laki 2. Bawa motor ke situ ikut nongkrong gitu. Baik. Anak-anak ini tuh yang sudah masuk penjara ya Pak ya maksudnya? Iya. Oke. Saya ingin ke Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, ada kemudian kesaksian dari terpidana yang sudah bebas bahwa ia merupakan korban salah tangkap. Nah, bagaimana kemudian polisi bersikap mengenai hal ini? Apakah harus membuka kembali kasus ini dan menganulir hasil pemeriksaannya atau bagaimana, Pak? Ini ya, kalau saya boleh memang mengandai-andaikan ya, selama ini kita itu sedang mempelajari suatu mosaik ya. Penyidikan polisi itu adalah tidak lain daripada memadukan mosaik-mosaik yang tercerai-berai sana, kemudian kita rangkai apa yang sebetulnya gambar ini apa ini. Ini yang terjadi. Untuk kasus ini sangat pelik karena apa? Mulai dari awal itu asumsi-asumsi itu sudah berbeda-beda. Pertama kali dilaporkan dulu polisi mengatakan bahwa itu kecelakaan tunggal kan gitu kan. Nah, kemudian setelah korbannya mengadu bahwa ini bukan wong lukanya begini, akhirnya ternyata bukan kecelakaan tunggal tapi karena pembunuhan. Akhirnya polisi berubah lagi kan. Waktu itu pertama kali mau dihentikan bahwa itu kecelakaan tunggal, kemudian memburu pelaku yang ada. Nah, tugas polisi itu setiap dapat informasi dia langsung cepat bergerak.
dapat informasi bahwa kira-kira ini diperkirakan begini ini, maka dia langsung buru ke lapangan gitu. Kemudian ditangkap, diperiksa. Nah, waktu itu juga terjadi perubahan lagi ketika sampai di Polres apa asumsinya polisi seperti ini, kemudian berkasnya sudah selesai dikirimkan ke Polda, ternyata berbeda lagi gitu. Dan kalau mengenai masalah orang-orang yang itu ya, pelaku-pelaku yang tidak mengaku itu sudah umum. Di dalam suatu penyidikan semua pelaku tidak ada yang ngaku, Pak itu. Nah, kalau sekarang ini yang kita lihat kan saling bertentangan ya keterangan-keterangan ini. Seperti dulu pengacara yang mengatakan, wah enggak, pelaku itu tidak kenal dengan tersangka gitu kan, pelaku tidak kenal dengan korban. Itu tidak ada kaitannya dengan pembunuhan direncanakan. Kadang-kadang orang pelaku kalau pembunuhan direncanakan tidak selalu kenal itu pelaku dengan yang direncanakan itu. Karena pembunuhan direncanakan itu adalah definisi dari satu tindak pidana, sedangkan kenal apa tidak itu proses di lapangan bagaimana prosesnya itu sehingga boleh pelaku berinteraksi dengan korban. Jadi intinya begini Pak, jadi kalau kita sekarang ini mempelajari satu keterangan ini begini, keterangan ini begini, itu menurut saya bukan suatu kejanggalan itu Pak. Itu sudah umum terjadi perbedaan pendapat ya yang terjadi di dalam suatu persidangan. Nah ya sayangnya kan kita sekarang ini kan cuplik sini, cuplik sana, cuplik sini. Padahal kasus ini kan pernah disidangkan kan. Disidangkan tuh saya jelas pasti itu sudah jeli sekali hakim yang menanyakan gitu. Dan hasilnya waktu itu hakim memutuskan seperti itu gitu. Ya. Nah itu yang juga menjadi pertanyaan besar Pak Arianto, jadi kan kasus ini memang sudah dipersidangkan ya, dan dari sisi kuasa hukum, baik kuasa hukum salah satu terpidana dan juga kuasa hukum dari korban ini menyatakan bahwa hasil visum dan juga dakwaan tuntutan atau putusan sidang ini berbeda. Nah kalau kondisinya seperti ini harus seperti apa Pak? Itu sudah dinilai oleh hakim Bu. Jadi apa yang disampaikan di dalam persidangan itu, apa yang dikumpulkan oleh penyidik itu pasti diteliti oleh jaksa. Kemudian jaksa akan memilih ini bukti-bukti ini cukup nggak untuk disidangkan. Setelah itu diajukanlah di dalam persidangan. Di dalam persidangan pasti advokat itu akan menyangkal apa yang terjadi di situ gitu. Seperti misalkan visum ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa. Bukan tidak sesuai maksudnya. Karena yang diajukan oleh jaksa adalah potongan mosaik yang ini, kemudian yang dari pengacara pasti potongan mosaik yang lain yang kira-kira untuk membantah itu. Tapi perbedaan antara pendapat ini sudah diuji di pengadilan. Nah, kemudian kalau memang salah itu bukan salah polisi, karena yang salah ya bukan salah ya. Itulah kesimpulan dari hakim mempelajari apa-apa yang disodorkan di dalam persidangan yang disebut sebagai fakta persidangan. Dari situlah kemudian hakim itu memutuskan. Adapun nanti kalau putusan itu ternyata keliru ya dulu itu mungkin mosaiknya pas gini gitu Pak. Jadi kalau ada kekeliruan seperti ini bisa saja dikoreksi. Putusan yang sudah ingkrah bisa pakai PK gitu. Kemudian buronan yang 3 itu. Polisi kenapa kok baru sekarang DPO dan kemudian sekarang kok nggak ada mukanya. Ya polisi yang sekarang ini bagus menurut saya karena dia sikat gitu ya. Begitu ada laporan itu tidak lanjuti segera. Ada orang ini sudah 8 tahun diburu nggak dapat, begitu dilaporkan langsung jadikan DPO. Perkara itu tidak ada fotonya ya itulah data awal yang diterima oleh polisi. Dia harus pakai DPO. Langkah pertama harus nangkap orang itu gitu. Kalau sudah tangkap baru kembangkan apakah betul nggak tuduhan 3 orang ini gitu. Itulah kira-kira kinerja polisi ya di lapangan yang kadang-kadang publik itu tidak menyadari bahwa kok kayak gitu kok janggal gitu ya. Pak Arianto, kalau apa kemudian sudah ada putusan hakim tapi kemudian ada pernyataan berbeda yang dikeluarkan oleh terpidana setelah bebas, apakah pernyataan-pernyataan ini cukup untuk membuka kembali kasus ini, membuka kembali kasus yang baru misalnya terkait hal ini, apakah cukup bagi kepolisian untuk membuka ini? Dijawab setelah jeda ya Pak Arianto ya. Kami kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.